Pertemuan 7. Sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu 1. Definisi SPK, 2. Komponen SPK, 3. Metode dalam SPK, dan 4. Implementasi SPK. Pengertian. Pengambilan keputusan adalah aktivitas manajemen berupa pilihan tindakan dari sekumpulan alternatif yang telah dirumuskan sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah atau suatu konflik dalam manajemen. Tipologi pengambilan keputusan atau PK. 1. Berdasarkan tingkat kepentingan. A. PK strategis. B. PK administrasi atau taktis. Dan C. PK operasional. Dalam tingkatannya terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ada manajemen bawah, yaitu ada keputusan operasional. Yang kedua, ada manajemen menengah, yaitu ada keputusan taktik atau administrasi. Dan yang ketiga, ada manajemen puncak, yaitu ada keputusan strategis. Berdasarkan tingkat regularitas, PK terstruktur atau terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui. Pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasarkan pada teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Secara alamiah, hampir semua masalah adalah rutin dan berulang. PK yang tidak terstruktur atau tidak terprogram. PK yang tidak terstruktur, yaitu PK yang berkaitan dengan persoalan baru. Misalnya, persoalan perluasan pabrik, pengembangan produk-produk baru, pengembangan jenis usaha. Berdasarkan tipe persoalan. 1. PK internal jangka pendek. 2. PK internal jangka panjang. 3. PK eksternal jangka pendek. 4. PK eksternal jangka panjang. Tipe persoalan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu waktu, internal, dan eksternal. Untuk waktu jangka pendek, memiliki internal keputusan operasional dan eksternal memiliki keputusan taktis. Untuk waktu jangka panjang, memiliki internal keputusan organisasional dan eksternal memiliki keputusan strategis. Tahapan pengambilan keputusan. Menurut Simon, ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap penelusuran (intelligence). Yang kedua, tahap perancangan (design). Yang ketiga, tahap pemilihan (choice). Yang keempat, tahap implementasi. Menurut Kenneth Jerry (1988), ada 6 langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Formulasikan tujuan. 2. Evaluasi situasi keputusan. 3. Pengembangan alternatif. 4. Pemilihan alternatif. 5. Implementasi. 6. Evaluasi dan tindak lanjut. Model SPK. Menurut Turban tahun 2015 mengkategorikan model sistem pendukung keputusan dalam 7 model, yaitu 1. Model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif-alternatif dalam jumlah relatif kecil. 2. Model optimasi dengan algoritma. 3. Model optimasi dengan formula analitik. 4. Model simulasi. 5. Model heuristik. 6. Model prediktif. 7. Model-model yang lainnya. Model optimasi 1. Model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif kecil. 2. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari sejumlah alternatif. 3. Teknik-teknik untuk penyelesaian masalah ini antara lain dengan menggunakan tabel keputusan atau pohon keputusan. Model optimasi dengan formula analitik. 1. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi hanya dengan 1 langkah melalui rumus tertentu. 2. Model seperti ini banyak dijumpai pada masalah-masalah inventory. Model simulasi. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi cukup baik atau solusi terbaik pada beberapa alternatif yang akan diuji dalam penelitian. Model ini lebih banyak digunakan untuk beberapa tipe simulasi. Model heuristik.
Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan dalam kurung rules. Model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan pemrograman heuristik atau sistem pakar. Model prediktif. Model ini akan melakukan prediksi untuk masa depan apabila diberikan skenario tertentu. Model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan model peramalan dalam kurung forecasting atau analisis Markov. Model-model yang lainnya. Model ini akan menyelesaikan kasus what if menggunakan formula tertentu. Model ini lebih banyak digunakan pada pemodelan keuangan atau konsep antrian. Model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif-alternatif dalam jumlah relatif kecil. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Teknik-teknik untuk penyelesaian masalah ini antara lain dengan menggunakan tabel keputusan, pohon keputusan, atau beberapa metode pada MADM. Model optimasi dengan algoritma. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari banyak alternatif. Proses pencarian dilakukan tahap demi tahap. Teknik-teknik untuk penyelesaian masalah ini antara lain dengan menggunakan linear programming atau model matematika yang lainnya atau menggunakan model jaringan. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari multi-attribute making atau MADM. Metode dalam SPK ada 5, yaitu A. Simple Additive Weighting atau SAW, B. Weighted Product atau WP, C. TOPSIS, D. Analytic Hierarchy Process atau AHP, E. MOORA, dan lain-lain. Model Multi-Attribute Decision Making atau MADM. Beberapa fitur umum yang akan digunakan dalam MADM yaitu alternatif adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Atribut sering juga disebut sebagai karakteristik komponen atau kriteria keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan. Konflik antar kriteria. Beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. Bobot keputusan. Bobot keputusan menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria WW1, W2. Kun. Pada MADM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria. Matriks keputusan. Suatu matriks keputusan X yang berukuran M kali N berisi elemen-elemen Xig yang merepresentasikan rating dari alternatif AI sama dengan 1, 2. M terhadap kriteria JJ sama dengan 1, 2, N. METODESAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut dalam kurung Fishburne 1967, dalam kurung Achrimon 1968. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan dalam kurung X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Weighted Product atau WP. Metode Weighted Product atau WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Teknik for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. TOPSIS Teknik for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Metode Weighted Product atau WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan.
TOPSIS banyak digunakan dengan alasan konsepnya sederhana dan mudah dipahami. B. Komputasinya efisien. C. Memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari Analytic Hierarchy Process atau AHP. Analytical Hierarchy Process atau AHP. Analytical Hierarchy Process dalam kurung AHP adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multikriteria. Ini mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda dan memberikan skor relatif untuk setiap alternatif. AHP memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan subjektivitas dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan dan membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting dalam situasi yang kompleks. Metode ini dikembangkan oleh seorang profesor ilmu manajemen bernama Thomas L. Saatnya pada tahun 1970-an. Beliau merupakan profesor di Universitas Pittsburgh dan telah menerbitkan banyak buku dan artikel tentang metode AHP dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Beliau juga mendirikan International Journal of the Analytic Hierarchy Process dan Institute for the Analytic Hierarchy Process. Beliau diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan metode AHP dan telah memberikan sumbangsih yang besar dalam bidang pengambilan keputusan multikriteria. Analytical Hierarchy Process atau AHP. Analytical Hierarchy Process dalam kurung AHP adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multikriteria. Ini mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda dan memberikan skor relatif untuk setiap alternatif. AHP memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan subjektivitas dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan dan membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting dalam situasi yang kompleks. Metode ini dikembangkan oleh seorang profesor ilmu manajemen bernama Thomas L. Saatnya pada tahun Langkah-langkah Analytical Hierarchy Process atau AHP. 1. Definisi masalah, identifikasi masalah yang akan dipecahkan dan tentukan tujuan dari proses AHP. 2. Identifikasi kriteria, identifikasikan kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia. 3. Pembentukan hierarki, buat hierarki dari kriteria yang diidentifikasikan dengan menempatkan kriteria tertinggi pada tingkat teratas dan kriteria terkecil pada tingkat terbawah. 4. Analisis perbandingan Peierwiese. Analisis perbandingan Peierwiese digunakan untuk menentukan bobot relatif dari kriteria yang diidentifikasikan. Ini dilakukan dengan meminta responden untuk membandingkan dua kriteria pada skala tertentu. 5. Penentuan bobot relatif. Hitung eigenvektor dari matriks perbandingan Peierwiese untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria. 6. Penentuan skor alternatif. Hitung skor alternatif dengan mengalihkan bobot relatif dari setiap kriteria dengan jawaban dari kuesioner untuk setiap alternatif. 7. Keputusan bandingkan skor alternatif untuk menentukan alternatif yang paling sesuai dengan kriteria yang diidentifikasikan. 8. Verifikasi dan interpretasi hasil. Verifikasi dan interpretasikan hasil yang diperoleh dari AHP dan lakukan verifikasi dengan metode lain jika diperlukan. Metode Profile Matching. Metode Profile Matching merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu dengan kompetensi jabatan sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar, yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk karyawan menempati posisi tersebut. 1. Menentukan variabel. 2. Menghitung hasil pemetaan gap kompetensi. 3. Menghitung nilai total tiap aspek. 4. Menghitung hasil akhir atau ranking. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. 2.
Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. METODEMOORA dalam kurung Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis. Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis dalam kurung MOORA adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam SPK. Metode MOORA dikembangkan pertama kali oleh Brouwers yang menerapkannya dalam proses pengambilan keputusan dengan multi kriteria. METODEMOORA dalam kurung Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis. Kelebihan metode ini salah satunya adalah fleksibilitas yang tinggi dan tingkat selektivitas yang baik. Hal ini disebabkan MOORA mampu menentukan tujuan dari kriteria yang saling bertolak belakang, di mana kriteria dapat bernilai menguntungkan dalam kurung benefit atau yang tidak menguntungkan dalam kurung cost. Selain itu, MOORA juga memiliki kemampuan memisahkan unsur subjektif dari suatu proses evaluasi secara mudah ke dalam kriteria bobot keputusan yang memiliki beberapa atribut pengambil keputusan. Kesimpulan. Secara umum, SPK adalah sebuah sistem berbasis komputer yang memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur. Secara khusus, SPK adalah sebuah sistem yang mendukung kerja para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi maupun alternatif keputusan terhadap permasalahan tertentu dengan menggunakan metode-metode tertentu, misalnya AHP, SAW, TOPSI, MOORA, dan lain-lain. Berikut contoh penelitian SPK dosen Fakultas Ilmu Komputer UPN VJ. Berikut buku referensi pembelajaran. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran mengenai materi sistem penunjang keputusan di pertemuan 7 ini. Sampai bertemu di video pembelajaran pertemuan 8.